perputaran ekonomi rakyat itu berasal dari UMKM yang yang dirasakan langsung. Bagaimana cara pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat untuk UMKM, mulai dari mempromosikan, untuk pelatihan bagaimana cara UMKM ini berkembang, Oke guys, selamat datang di Jo Papo. Kita ini episode pertama sekarang di Jo Papo ini. Jadi Jo Papo ini adalah podcast dari Jong Pasundan gitu. Dan narasumber kita pertama, kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol santai bersama demisioner tahun kemarin, Gubernur Himpunan Hubungan Internasional dan kader terbaik dari Jong Pasundan, yaitu adalah Gub Alam. Halo. Boleh gue perkenalkan dulu tuh gue. Udahlah. Apa yang harus diperkenalkan tadi kan udah dikenalkan. Siap. Kayak pasti gitu. Jadi gue sekarang bagaimana kabarnya gue? Baik, alhamdulillah. Gabut. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Sibuk politik enggak? Sibuk skripsi. Bener nggak sibuk politik? Yakin? Soalnya kemarin ada kabar yang Partai itu. Partai yang warna biru kan? Oh, itu cuman sekedar menyampaikan aspirasi. Bertemu sama ketua umum yang paling ganteng itu ya, yang masih muda. Iya. Pak Haye. Sebutin aja Pak Agus. Ya buat editornya kamu ya. Oh sih, ya, ini mau masukin aja nggak apa-apa. Terus kalau di kampus sekarang lagi sibuk apa aja? Sekarang di kampus ya namanya juga semester akhir ya. Pasti kesibukannya nggak jauh dari tugas akhir, skripsi, bentar lagi UAS, tapi UASnya nyantai karena mata kuliah juga udah tinggal dikit. Sibuk di kampus kurang banyak sih, di luar banyak sibuknya. Nah ya, kan aktivis ya? Gak juga. Oke. Terus kesibukan di kampus udah, kesibukan sehari-hari mah paling itu aja, paling gue ya ngampus paling ya. Terus datang ke sekre. Enggak. Enggak. Belum pernah ke sekre. Oh, belum. Lagi sibuk kan soalnya, jadi nggak ke sekre ya. Oke. Terus sekarang ini jadi aku tuh pengen ngobrol nih gue tentang Gimana tuh? apa ya? Karena kan sekarang isu yang lagi mencuat itu kan sekarang lagi pilpres ya, Gup ya. Jadi terus ada juga kan inisiasi apa ya, lebih bisa dibilang kalau misalkan ada rencana untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Nah, menurut Gup sendirilah pertama tentang inisiasi untuk bisa, menurut Gup gini deh, menurut Gup bisa nggak 2045 Indonesia menjadi Indonesia Emas gitu? Kalau ngomongin Indonesia Emas tuh pasti udah sering banget kita dengar di berbagai seminar, para petinggi negara, para aktivis berbicara mengenai 2045. Tapi kalau saya pribadi ya sedikit pesimis tapi penuh harapan. Penuh harapan untuk 2045 tentunya. Karena 2045 selain daripada memperingati 100 tahun Indonesia, 2045 juga ini sebagai usia produktif paling banyak di Indonesia. Nah, cara mempersiapkannya kayak gimana? Pastinya kita mempersiapkan mulai dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Indonesia sekarang selalu aja dibilang SDM rendah. Saya tersinggung kalau dibilang SDM rendah. Indonesia ya, bukan saya ya. Karena dirasa orang Indonesia pun sekarang, posisi Indonesia sekarang pun sedang berusaha berkembang. Dan apalagi 2024 ini momen-momen politik, pilpres. Nah, di sini anak muda harus menentukan pilihannya untuk mencapai bonus demografi. Bonus demografi itu sampai 2020 sampai 2030. Nah, gimana caranya generasi milenial dan zilenial ini memanfaatkan momentum ini dalam memilih pemimpin yang baik? Jangan hanya milih pemimpin berdasarkan
yang dilihat dari media sosial. Sesuai perjanjian ya dari awal ya. Kita mah aman-aman aja, oke ngomongin tentang masa politik. Editor ya kalian ya harus siap benar-benar ya editor ya. Kalau berbicara bonus demografi pun kita tidak bisa putus dari pemimpin yang kita pilih sekarang. Pemimpin saat ini kan menentukan 5 tahun Indonesia ke depan sampai 2029. Sedangkan saat ini kita tahu bersama sumber daya manusia kita emang kurang, pendidikan kurang merata. Ekonomi sekarang pun apalagi pasca Covid, wah itu sedang tidak baik-baik saja lah. Pemulihannya juga cukup belum signifikan, walaupun sekarang udah alhamdulillah baik. Tapi dirasa ya tadi saya lagi dan lagi menegaskan pendidikan, dan untuk mencapai Indonesia emas, Indonesia itu harus memiliki memenuhi 3 kategori. Yang pertama aman, yang kedua itu sejahtera, yang ketiga maju. Aman di sini jangan salah, Indonesia jangan sampai kayak Caimin ngomong jangan ngapain kita harus beli alat-alat perang gitu, sedangkan kita tidak berperang. Suriah tahun 2000, sebelum tahun 2010 siapa yang tahu Damaskus itu menjadi kota yang hancur saat ini? Nggak ada yang tahu. Damaskus itu dulu Suriah negara yang maju, negara yang bagus. Tapi sekarang kita bisa lihat sendiri di Timur Tengah, di Suriah udah menjadi negara konflik, negara yang hancur. Jadi dirasa pertahanan negara juga penting, bukan hanya segi militer, tapi pertahanan mengenai ekonomi pun kita harus dapat tingkatkan. Terus dari segi sejahtera, ekonomi rakyat Indonesia pun masih sangat jauh dari kata sejahtera. Walaupun cukup, mungkin hanya cukup, tapi sejahtera belum. Sejahtera ini mungkin dirasakan hanya di Jawa. Itu pun kayaknya Jawa tidak merasakan semuanya sejahtera. Sejahtera enggak? Sejahtera alhamdulillah karena kan masih aman lah ya untuk kehidupan. Tapi untuk mencapai Indonesia emas kita harus sejahtera juga, dan kita harus maju. Milenial, zilenial harus mentalnya harus kuat lah, dari segi mental, pendidikan, dan juga kalau PR pemerintah berikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kayak gitu kan Giva. Intinya menurut Gup Alam sendiri itu, jadi untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 itu, untuk Pilpres tahun sekarang itu sangat menentukan kita bisa bakalan Indonesia bakal menuju ke Indonesia emas 2045 atau enggak tuh sangat menentukan gitu kan. Betul. Karena menurut saya sendiri, kalau misalnya sekarang kan lagi polemik tuh IKN dilanjutkan atau enggak nih. Terus ada lagi pasangan nomor 1 mencanangkan 40 kota setara Jakarta, ya kan? Terus pokoknya macam-macam lah. Nah di sini kan penilaian masyarakat harus betul-betul objektif gitu. Kita bisa melihat mana program yang sekiranya bisa menunjang Indonesia untuk mencapai puncaknya, mencapai puncak emas di 2045. Saya rasa sendiri kalau untuk melanjutkan IKN bagus-bagus saja, tapi butuh evaluasi yang banyak. Jangan sampai IKN ini hanya atas dasar hasrat dan keinginan sebelah pihak aja. Tapi seluruh rakyat Indonesia harus tahu keterbukaan, diskusi itu harus ada, dan juga evaluasi mengenai IKN mungkin banyak yang harus dievaluasi untuk dilanjutkan. Tapi program 40 kota pun kalau misalnya bisa direalisasikan itu bagus. Walaupun ya sedikit susah kalau untuk 5 tahun ya. Sedikit itu. Mungkin itu 2 periode, mungkin itu rencananya 2 periode. Susah Bu kalau itu. Karena jangan di Jawa mulu lah. Jawa itu udah terlalu berat, Jawa itu udah terlalu tua. Saya rasa Jawa pun harus sedikit di apa ya? Intinya menghilangkan Jawa sentris lah ya. Iya, menghilangkan Jawa sentris. Karena dirasa kalau misalnya Indonesia aja punya 17.000 kepulauan lebih, kenapa hanya 1 pulau yang dimajukan? Betul. Seperti itu. Nah, Gup tadi kan Gup menyinggung juga tentang masalah bonus demografi ya Gup ya. Gitu. Menurut Gup sendiri, bagaimana sih caranya kita mengelola bonus demografinya agar bisa jadi kekuatan pendorong kemajuan? Jadi gimana caranya supaya kita memanfaatkan bonus demografi itu supaya kita bisa sampai ke
2045 yang emas itu gitu. Kalau untuk bonus demografi ya tadi pasti mempersiapkan generasi kita ini, generasi umur kita sekarang ini, karena usia matang kita nanti di 2045. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Biarkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, biarkan pemerintah sebagai yang memberikan arahan, dan kita rakyat yang mengeksekusi. Eksekusinya seperti apa? Pemerintah memberikan fasilitas pendidikan yang baik, kita sebagai rakyat harus mengeksekusi dengan baik. Karena kalau kita pendidikan kita kurang, rakyat Indonesia juga ekonominya kurang, saya rasa ini akan menjadi bencana juga. Jadi bonus demografi ini ada dua sisi, satu menguntungkan, satu enggak. Tidak menguntungkannya apa? Bayangkan kalau misalnya tidak dipersiapkan dari sekarang, usia matang ini di kemudian hari akan menjadi salah satu faktor yang membuat negara tidak maju, karena menjadi pengangguran, karena tidak dipersiapkan. Makanya kalau misalnya sekarang rakyat Indonesia, pemuda-pemuda generasi milenial dipersiapkan oleh negara, saya rasa Indonesia emas bisa kita lihat, harapan masih ada. Makanya PR pemerintah, buat pemerintah, tingkatkan pendidikan di seluruh wilayah, jangan hanya di Jawa aja. Jangan sampai orang-orang yang di luar Pulau Jawa datang hanya merantau untuk pendidikan di Jawa. Buatlah fasilitas yang merata gitu buat pendidikan. Bukan hanya universitas, SD, SMP, SMA itu masih kurang merata. Tenaga pendidik juga harus ditingkatkan lagi, pelatihan dan sebagainya. Agar apa? Agar terciptanya rakyat yang berpendidikan, rakyat yang berkualitas, berintegritas, kayak gitu. Nah tadi gue juga kan ngomongin tentang fasilitas gitu kan gitu. Menurut gue sendiri kan fasilitas ini kan mencakup infrastruktur dan inovasi gitu. Ya. Menurut gue sendiri gimana rencana pemerintah ini tentang infrastruktur dan inovasi yang sudah direncanakan sama pemerintah? Apakah Pak Jokowi sebut ya, bukan saya yang sebut ya. Itu untuk bisa nyampe tujuannya itu menurut gue itu rencana itu bakalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuannya atau enggak? Karena menurut Gifar sendiri ini ya gue ya, menurut Gifar sendiri infrastruktur itu salah satu hal yang paling penting untuk menunjang negara kita. Apalagi kita punya target untuk menjadi emas di 2045 gitu. Ketika kita mempunyai infrastruktur yang bagus, infrastruktur kita semuanya sudah mendompleng semuanya, pastikan semuanya juga pasti bakalan maju juga gitu. Karena ketika kita sudah difasilitasi dengan fasilitas yang mumpuni dan tercukup, otomatis SDM juga akan dilatih untuk bisa menjalankan infrastruktur itu gitu, menjalankan fasilitas itu gitu. Saya sepakat sih kalau untuk infrastruktur harus ditingkatkan, tapi lagi dan lagi saya juga kaget gitu, tiba-tiba IKN dibangun di pertengahan atau di akhir periode Pak Jokowi. Cuman gimana ya, untuk infrastruktur saya mengapresiasi pemerintah saat ini membangun banyak infrastruktur, tidak lupa dengan utang. Gitu. Tapi nggak apa-apa, utang ini mungkin akan bisa terbayar suatu saat nanti, entah kapan kan. Kalau misalkan untuk masalah pembebasan utang itu sebenarnya pasti punya utang. Semua negara punya utang. Cuman bagaimana cara kita memanfaatkan utang ini, mengelola utang ini biar menjadi surplus nantinya, jangan sampai malah nombok gitu. Nah, dari infrastruktur yang udah dibangun, mulai dari jalan dan sebagainya, rumah sakit, itu udah cukup bagus. Cuman mungkin masih belum sepenuhnya merata. Lagi dan lagi pemerataan yang saya pikirkan gitu untuk kemajuan. Karena kalau hanya untuk maju di beberapa wilayah, belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju. Dan kita juga kawasan wilayah luas, emang betul. Dijadiin peluang lah buat kita gitu yang bisa manfaatkan sama kita ya. Betul. Indonesia aja mungkin luasnya berapa kali Inggris gitu. Cuman ya tadi kalau misalnya jalan sudah dibangun, ini kan jalan di zaman eranya Pak Jokowi, jalan itu paling banyak dibangun zamannya Pak Jokowi. Betul. Cuman kalau misalnya jalan saja yang dibangun, kita pun harus memperhatikan akomodasinya untuk rakyat. Ya salah satunya pasti transportasi umum. Indonesia kan salah satu negara yang paling malas jalan kaki. betul, saya setuju itu, sangat setuju. Kita juga pastilah. Ya, tapi itu kesadaran masyarakat, mindset masyarakat yang mungkin
kalau ingin kita mencapai emas di 2045 pun mindset masyarakat harus diubah, mulai dari pengelolaan lingkungan kayak limbah sampah dan sebagai pengurangan. Nah ini plastik nih, gitu. Terus udah mulai dari pengelolaan limbah, terus mindset masyarakat mengenai transportasi umum gitu. Cobalah kita pemerintah menyediakan kita memakai, karena Indonesia kan gengsi gitu. Untuk barang sendiri ya, Gup ya. Kayak misal kita mau pakai Trans Pasundan ya kalau di sini ya namanya. Ya kayak Transjakarta gitulah. Nah itu kan pasti gengsi masyarakat Indonesia. Mungkin di kemudian hari mindset ini yang harus dirubah. Kita nggak harus malulah naik hal seperti itu. Tapi selama itu layak, mungkin masyarakat akan mulai sadar. Berarti kalau misalkan begitu, menurut gue berarti adalah untuk kita supaya kita bisa merubah mindset itu adalah dengan mensosialisasi kepada masyarakat agar kita juga bisa tingkatkan SDM. Tingkatkan SDM. Selama SDM-nya sudah meningkat, pola pikir pun lambat laun mungkin akan berubah. Peningkatan SDM yang paling peningkatan SDM. Betul. Dan juga jangan sampai kita ini selalu menjadi pekerja, selalu kita dididik jangan sampai menjadi pekerja, menjadi babu dan sebagainya. Cetaklah anak-anak muda generasi Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan cuma pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin di suatu hal lah. Kita minimalisir asing untuk masuk gitu. Mungkin terdengar idealis tapi itu harapan bangsa. Nah, Gup, terus udah gitu kan dari tadi kita ngomongin tentang masalah infrastruktur dan kayak gitu-gitu. Pasti kita juga bakalan dapetin ada beberapa hambatannya kan gitu. Ya. Banyak hambatan yang bakalan kita hadapi gitu ke depannya gitu. Menurut Gup sendiri gimana kita mengatasi hambatan itu gitu agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan gitu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri kan. Tadi kita ngomongin tentang pertumbuhan infrastruktur dan semuanya pembangunan infrastruktur. Otomatis ketika melakukan pembangunan infrastruktur, hal yang diharapkan oleh semuanya itu adalah pertumbuhan ekonominya juga dengan pesat mungkin kan betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita hambatan-hambatan di depan itu sama kita bisa diatasi gitu, dan akhirnya semua lapisan masyarakat entah itu yang paling kaya atau yang miskin ataupun semuanya itu bisa merasakan dampak positifnya gitu. Berarti hambatan ini mungkin ke 3 faktor yang tadi, ada aman, sejahtera, maju. Kita kalau untuk dari segi keamanan Indonesia saat ini pun jikalau keamanannya sudah bisa dicapai, karena Indonesia sekarang meningkat gitu keamanannya, bukan keamanan militer terkuat, tapi itu bukan sebuah faktor Indonesia bakalan aman seterusnya. Dan keamanan dari segi perekonomian, kesejahteraan, tingkatkan UMKM menurut saya pribadi, karena perputaran ekonomi rakyat itu berasal dari UMKM yang dirasakan langsung. Bagaimana cara pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat untuk untuk UMKM, mulai dari mempromosikan, untuk pelatihan bagaimana cara UMKM ini berkembang, promosi ini kayak gimana. Mungkin suatu saat ada platform dari pemerintah untuk para UMKM itu mempromosikan dagangannya langsung, karena bayar endorse kan cukup mahal sekarang. Kayak gitu. Ya, makanya. Jadi UMKM udah ngestaknya di situ-situ terus. Dan juga tidak lupa. Saya baru ingat satu hal. Ada program dari salah satu paslon kan untuk meningkat untuk mengurangi angka kemiskinan, diberikannya makan siang dan susu gratis gitu. Nah, ini bingung, atau saya yang kurang mendengar berita ini itu akan dikasih makan selama 5 tahun, makan siang gratis ini atau bagaimana? Karena dirasa mungkin ini bakalan kontroversi, tapi ini pendapat saya pribadi. Kenapa rakyat Indonesia dibiarkan manja, dikasih makan dan susu gratis? Kenapa tidak dialokasikan untuk hal lain, tapi untuk menunjang ekonomi mereka? Contoh, anggaran ini kan cukup besar, sekitar 400 sekian triliun. Kenapa tidak digunakan untuk
mulai dari misal lapangan pekerjaan diperluas, modal usaha buat mereka dan sebagainya. Ini kan jelas mereka akan rasakan. Dan ini masyarakat tidak akan berpikir instan, tenang aja lah siang nanti juga dapat bantuan makan. Kan ini membuat mindset masyarakat ini menjadi lebih bekerja, lebih kuat. Mentalnya pun lebih kuat. Bukan hanya sekedar kita kasih. Jangan masyarakat dimanjakan dengan bansos. Ubah mindset itu menurut saya. Tapi susah. Bukan karena masyarakat kita kompetensi atau bagaimana tidak mampu. Udah dititipin. Ya betul. Kayak gitu. Banyak kejadian gitu. Makanya hambatan-hambatan kayak gini kan yang membuat Indonesia nggak akan maju gitu. Faktor-faktor nepotisme. Dan makanya saya kalau untuk makan siang gratis saya nggak setuju. Hal ini bisa ditekan dalam hal aspek lain untuk masyarakat gitu. Berarti kalau misalkan menurut gue sendiri dari sekian dari semuanya itu mengatasinya itu jangan terlalu memanjakan lagi masyarakat gitu ya gue. Iya. Tapi kita membuat jadi pemerintah sebagai jembatan untuk masyarakat untuk maju. Seperti yang saya bilang, pemerintah cukup jadi jembatan. Biarkan masyarakat yang mengeksekusi. Mulai dari percayakan semua pada masyarakat. Mulai dari memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena sekarang pun yang sarjana aja itu ada sekitar 8 juta yang nganggur. Bayangin, 8 juta sarjana nganggur. Berarti ini di mana lapangan pekerjaannya? Apakah semua udah habis atau bagaimana? Jadi kalau misalnya mulai dari lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya, ekonomi kita mungkin bisa meningkat. Karena rakyat akan berlomba-lomba untuk masuk dan hilangkan nepotisme. Siapa sekarang pemimpin yang berani menghilangkan? Anda tidak tahu karena kalau misalkan menurut Giva sendiri untuk menghilangkan nepotisme itu sebenarnya hal yang susah gitu. Karena balik lagi untuk nepotisme sendiri mau siapapun yang ingin menghilangkan di siapa memimpin atau siapapun berusaha untuk menghilangkan di setiap bagian di seluruh dunia ini pasti akan ada seluruh nepotisme gitu. Ya, gitu. Tapi mungkin nepotisme di Indonesia cukup besar gitu. Betul. Coba setidaknya kalau tidak dihilangkan, dikurangi dulu aja. Mungkin step by step. Jangan sampai kayak, siapa loh? Jangan disebut lah. Pokoknya kalau misalnya orang dalam kayak gini masih ada, Indonesia nggak akan maju. Kenapa tidak melihat kemampuan masyarakat itu real dari kemampuannya? Jangan dari titipan gitu. Tapi gini gue, menurut kalau misalkan memang Gipar juga tidak setuju dengan adanya nepotisme seperti itu orang dalam bentuk kayak begitu. Tapi apakah sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini siap dan mumpuni untuk bisa mengerjakan semua hal itu? Menurut gue bagaimana? Kalau sebenarnya untuk apakah sumber daya manusia Indonesia itu mampu, cuman kurang jujur. Nah, berarti kalau misalkan dibilang nepotisme sendiri ada itu karena orang-orang juga kan masih kurang jujur juga. Orang Indonesia orang pintar-pintar juga, banyak yang pintar. Yang memimpin banyak yang pintar, tapi kurang jujur. Tidak jujur aja. Kalau coba semuanya, karena kan dari mereka tidak jujur, adanya lahirnya korupsi dan sebagainya. Coba aja satu pemerintahan jujur, walaupun jujurnya mungkin hanya 80% lah atau 90% itu akan dirasakan impactnya kepada masyarakat. Nah, sekarang peran kita sebagai pemuda jangan terlalu, bukannya idealis ya, jangan terlalu terbuai oleh hal-hal instan. Kayak contoh, walaupun mungkin kalian tahu saya sering ngikut caleg atau apa, saya nggak terima duit. Serius, nggak terima duit. Saya cuma mau dengar gagasan mereka, mau dengar ilmu mereka. Ilmunya diambil, uangnya nggak diambil dulu, karena emang ini uang panas, uang yang akan hanya membodohi masyarakat. Jadi Gub sendiri enggak, intinya Gub sendiri tidak setuju dengan yang namanya
pemberian uang seperti itu. Nggak setuju. Nah, tidak setuju. Tidak setuju. Ini merusak mindset masyarakat. Contoh. Oke, merusak mindset masyarakat ya. Anak-anak, teman-teman dari JP, kalau misalkan ada yang mendapatkan duit-duit seperti itu jangan diterima. Kader terbaik sudah ngomong kayak gitu, teman-teman. Saya jujur, saya datang di acara AHY, saya nggak terima duit sepeser pun. Iya, betul. Oke. Itu bisa ditanya ke Pak Ketua ya kalau nggak percaya. Saya nggak dikasih uang sama sekali. Bukan karena apa? Satu sisi, di tempat saya, di Bima, sekarang para caleg bertarung itu bukan dari gagasan, tapi dari uang. 1 orang 1 juta, bayangin. Itu kalau mau KPK tangkap di Bima, banyak yang mau ditangkap. Periksa. Wali kota saya aja ditangkap sama KPK. Nah, gue tadi sendiri ngomong tentang masalah korupsi, tentang masalah pemberian santunan yang panas gitu ya. Gitu. Berarti itu masuk sendiri. Ya orang yang menerima juga tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dong, berarti kalau misalnya kayak gitu. Sebenarnya cukup. Pendidikan mereka cukup. Yang menerima? Ya, yang menerima. Beberapa yang menerima pendidikan cukup, tapi karena ya daripada nggak diterima. Jadi kan ini membuat pilihan, nggak ada pilihan masyarakat. Seharusnya mending mereka terima. Makanya kalau untuk masyarakat yang menerima pun sebenarnya nggak salah-salah banget. Karena ini untuk masalah perut. Contoh, caleg datang nih, jeret, Pak ini saya kasih misal uang segini gini. Daripada mereka nanti cuman mereka kan pasti datang cuman berapa kali ke masyarakat sih. Jadi ini hanya uang kampanye yang dibagiin ke masyarakat dikasih, habis itu masyarakat nggak dilihat lagi. Mungkin ada beberapa DPR atau pemangku pemerintahan yang selalu melihat rakyat, tapi apakah ini menjadi sebuah mayoritas? Enggak, justru enggak gitu. Jadi untuk masyarakat yang menerima pun nggak salah-salah banget tadi faktor ekonomi. Jadi makanya tadi dimanja para elit-elit dan para pemerintah melihat rakyatnya ini kesusahan, jadi dikasih hal instan nih. Saya kasih kamu uang 1 juta, pilih saya. Ya pasti rakyat seneng lah digituin. Berarti kalau misalnya gitu, gue bisa bilang sendiri orang-orang Indonesia itu lebih suka dengan hal yang instan gitu. Wah, orang Indonesia suka hal instan. Betul dong. Tadi disimpulkannya seperti itu dong. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Ya. Tapi ini bukan masalah dari masyarakatnya saja. Hal ini instan itu bukan terjadi karena masyarakat yang menginginkan, tapi karena pemerintah yang memberikan kebijakan kayak gitu. Dan juga pendidikan. Pendidikan pasti pendidikan. Oke ya, pastinya itu menjadi PR besar pemerintah ya untuk meningkatkan pendidikan. Mulai dari kan sekarang ada apa sih namanya kalau program mahasiswa yang beasiswa tuh? PKM. Bukan. Yang disubsidi? Kampus Merdeka. Bukan. Lupa. Ada yang disubsidi apa? Ya kayak bidik misi dan sebagainya. Tapi bukan hanya untuk yang tidak mampu, tapi yang berprestasi pun cobalah ini diperbanyak. Mungkin hal tersebut udah dijalankan, tapi lagi dan lagi berapa persen yang dikasih gitu untuk pendidikan. Pendidikan menurut saya pribadi sebagai salah satu dana yang harusnya besar dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi jangan untuk dikorupsi. Kadang dana besar itu dikorupsi. Apalagi peningkatan guru yang paling penting. Kalau misalnya tenaga pendidiknya aja malas-malasan mengajar, apalagi siswa dan mahasiswanya. Jadi gaji guru pun harus ditingkatkan di sini. Jadi penguatannya dari tidak cuma hanya dari kita mendidik dan masyarakatnya aja, tapi sang pendidiknya juga harus dikuatkan juga ya, Bu. Karena yang tadi sempat saya katakan gitu, selama misalnya sumber daya manusia kita bisa mindsetnya berubah, pasti salah satu faktornya karena pendidikan. Jadi
orang yang berpendidikan kemungkinan kecil untuk menerima uang-uang panas seperti itu. Betul. Tapi bukan berarti orang yang menerima itu orang tidak berpendidikan, bukan. Orang yang menerima pun itu karena kebutuhan perut. Kita tidak bisa salahkan. Faktor ekonomi orang berbeda-beda, apalagi di Indonesia. Jadi mereka pun tidak salah. Yang salah yang ngasih. Jadi sebenarnya orang yang ngasih ini orang berpendidikan, anggaplah. Orang yang ngasih uang Ya, ini orang ngasihnya berpendidikan. Kalau berpendidikan tidak mungkin ngasih hal seperti itu dong, harusnya. Tapi kita anggaplah mereka ini sekolah, orang yang bersekolah. Oke. Tapi mereka ngasih seperti itu tanpa menjual gagasan dan janji-janji karena di tempat saya itu terjadi. Bima. Sebut aja di Bima. Itu kayaknya orang kampanye untuk gagasan kayaknya bisa dihitung 10%, 20%. Sisanya ya udah bagi-bagi duit, pilih saya jadi udah beres. Rakyat nanti demo, kenapa kamu demo? Orang kamu udah nerima duit dari saya juga. Ya, betul. Gitu. Berarti memang harus lebih dikuatkan lagi ya dari sektor pendidikannya, dari sektor pelatihanannya kepada masyarakat gitu, agar masyarakat juga lebih aware gitu tentang masalah kampanye politik uang ini gitu, kampanye uang ini gitu. Oke. Terakhir deh Gup, gini. Menurut Gup, bagaimana cara mahasiswa sendiri agar bisa mendompleng Indonesia emas tahun 2045 gitu. Apa yang harus dilakukan sama mahasiswa sih sebenarnya gitu? Mahasiswa. Sekarang kan era digital gitu ya. Udah sangat modern lah. Mahasiswa pun sempat dikatakan tidak harus turun aksi ke jalan, tapi saya rasa turun aksi ke jalan ini penting gitu. Untuk menyadarkan pemerintah. Karena kalau kita hanya mengkritik di media sosial, itu kemungkinan diresponnya dikit gitu. Dan juga mahasiswa ini semakin banyak mahasiswa yang kritis, yang peduli mengenai politik Indonesia, mengenai pilpres sekarang apalagi. Makanya bukan hanya untuk mahasiswa, seluruh rakyat Indonesia kalau bisa jangan ada yang golput. Pilih pemimpin sesuai gagasan yang mereka sampaikan. Mungkin jadi gini, dari gagasan yang mereka sampaikan, anggaplah ada 100 lebih gagasan. Tidak mungkin semua gagasannya itu kita setuju sama gagasan-gagasannya. Tapi cari yang paling banyak kesamaan dari gagasan itu pada diri kita. Mungkin saya kalau ngelihat paslon nomor 1 ada 60 gagasan yang saya sepakati. Mungkin dari paslon nomor 2 juga ada 60, paslon nomor 3 juga 60. Gak berani ngomong dia guys. Main aman dia guys. Tadi udah mancing-mancing nih saya. Jadi apa ya? Kalau misalnya gagasan dari ketiga ini mungkin ada yang 61, 62, 63, kita pilih yang paling tinggi. Jangan karena melihat orang ini gemoy. Banyak yang lihat karena gemoynya joget gitu. Tapi emosi. Terus banyak yang lihat karena pandai beretorika, banyak yang ngelihat karena bukan putih doang, merakyat, kayak gitu, humanis, ya hal-hal kayak gini nih yang harus dipangkas. Ada yang bilang politik identitas, ya ini kita lihat gagasannya aja, sama track record, saya rasa, karena yang bisa dipertanggungjawabkan sama mereka. Sebelum mereka mencalonkan ya track recordnya, apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa. Jadi mahasiswa di sini bantu buat menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin demi Indonesia emas ke depannya. Jadi jangan kita hanya melihat satu sisi, jangan kita hanya melihat satu paslon, atau jangan kita hanya melihat karena subjektif. Coba kita menilai secara objektif kayak gitu. Apalagi kita mahasiswa pasti dididik untuk dapat berpolitik, FISIP kan? Dan bukan cuma FISIP, semua jurusan, semua fakultas. Betul. Jadi intinya menurut gue juga sebagai mahasiswa kita harus melek politik juga gitu ya. Iya. Itu kayaknya sebuah kewajiban, kita harus melek politik. Karena cepat atau lambat dalam dunia kerja, dalam dunia apapun, politik akan terpakai. Betul. Bukan cuman ini mah karena 2024 lah politik. Enggak. Dalam sehari-hari pun politik terpakai kok. Betul. Buktinya. Jadi jangan sampai kita apatis dengan politik, bukan cuman untuk mahasiswa tapi seluruh masyarakat Indonesia
harus melek akan politik. Agar apa? Agar kita dapat menyeleksi pemimpin, dapat mengkritik pemimpin berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Jadi intinya mahasiswa tetap kritis. Tetap kritis, tetap tajam. Kalau bisa kayak era sebelum reformasi. Betul. Oke, Gup. Mungkin karena kita udah berapa menit nih? Udah 30 menit ya mungkin ya. Udah hampir 30 menit. Kayaknya semua yang kita obrolin tadi udah kita sampaikan dengan lantang untuk 2045 ya. Khususnya tadi Gup Alam yang sangat lantang ya menyuarakan pendapatnya gitu. Karena ini adalah Gup Alam ini adalah salah satu apa ya? Menurut Gifar sendiri salah satu mahasiswa yang bisa dicontoh lah gitu. Karena Contoh yang baiknya. ya contoh yang baiknya, yang buruknya juga kan ada ya, cuman contoh yang baik-baiknya lah. Maksudnya kita lihat prestasi beliau sudah pernah berada di ketua himpunan, atau bisa di kalau di FISIP itu kita bicaranya gubernur gitu. Pernah di gubernur, tahun kemarin juga dia sempat menjadi capres capres paslon nomor 2 ya kan? Satu. Cuman Sekarang satu lagi ya? Hah? Satu juga nggak? udah mulai kemana-mana gitu ya. Jadi Gup, terakhir kedepannya apa yang bakalan dilakuin? Mungkin setelah ini kita fokus kejar lulus. Setelah lulus kita langsung kerja. Mau kayak Tum Rapli yang bakalan dia mau SCBD katanya? Enggak. Kerja ini entah kita akan terjun kembali ke politik langsung, atau kita ngumpulin uang dulu untuk modal politik. Berarti gue sangat tertarik untuk masuk ke politik praktis. Bisa dibilang ya, tapi untuk hal itu butuh modal. Ya karena politik di Indonesia butuh modal yang gede. Kita ngumpulin dulu modal. Oke guys, setelah tadi kita bincang-bincang, mungkin kita sekarang sudahi dulu podcast sampai sini. Kita nanti ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dari Jong Pasundan Podcast gitu. Dan terima kasih juga Gup Alam sudah bisa berbincang sama kita. Oke, semuanya see you next time.